Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Amir Al-Qadri selaku dosen koordinator di mata kuliah pengantar teknik informatika. Kita langsung masuk ke materi, di mana mata kuliah ini ada buku ajar yang sudah saya buat, yaitu berjudul Pengelolaan Instalasi Komputer, di mana buku ini berkelanjutan di semester 2 yang akan kita pelajari juga dengan judul mata kuliah Pengelolaan Instalasi Komputer. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang RPS ya, dimana RPS itu adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengantar teknik informatika, kurang lebih 16 kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan pertama, nanti kita akan mempelajari tentang perkembangan teknologi informasi saat ini ya, dimana perkembangannya udah sangat pesat, terus maju ya, yang harus kita gunakan dengan baik ya, yang harus dilandasi dengan budi pekerti yang luhur untuk tidak merugikan orang lain. Untuk pertemuan ketiga dan 4 itu nanti kita akan mempelajari ya perubahan data dan informasi serta perangkat hardware yang berfungsi pada perangkat komputer ya. Selain hardware juga nanti kita akan mempelajari software ya yang akan digunakan pada komputer ya. Untuk hardware itu sendiri nanti akan kita pelajari dari mulai awal ya hingga nanti keseluruhannya, dimana dipastikan kalau kita nanti merakit komputer itu bisa berjalan dengan lancar ya, atau bisa dilanjutkan proses instalasi ya. Jadi kita akan mempelajari keseluruhannya dari perangkat input, proses, dan output ya. Diharapkan adik-adik semua, mahasiswa semuanya untuk mata kuliah ini bisa benar-benar paham untuk konsentrasi ini, karena ini merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Berikutnya pada pertemuan ke-5 dan 6 itu kita akan memahami tentang software ya yang ada keterkaitan dengan telekomunikasi dan jaringan ya. Jadi ini ada dasar-dasarnya yang nanti akan kita pelajari ya. Untuk pertemuan ke-7 nanti kita akan mengulang pertemuan pertama hingga dengan pertemuan ke-6. Nanti jika ada mungkin adik-adik semua atau mahasiswa yang ingin bertanya, nanti kita akan mengulang lagi materinya. Jadi diharuskan nanti semuanya harus paham. Nah, berikutnya pada pertemuan ke-8 kita akan melakukan ujian pertengahan semester ya. Nanti kita akan ujian pada pertemuan ke-8. Untuk jadwalnya nanti kita mengikuti ya, mengikuti tanggal sesuai dengan waktu yang nanti bakal ditempuh. Berikutnya pada pertemuan ke-9 dan ke-10 kita nanti akan mempelajari tentang internet.
ya, khususnya tentang e-commerce, di mana nanti kita akan mencoba secara praktek ya mahasiswa. Untuk pertemuan ke-11 dan 12 nanti kita akan memahami dan mengerti fungsional dan interorganisasi dari sistem. Nah, selanjutnya kita masuk pada pertemuan ke-13 dan 14, di mana pada pertemuan ini nanti kita akan mempelajari tentang kecerdasan tiruan ya, atau artificial intelligence AI yang sering disebutin orang. Pada perkembangan saat ini sudah sangat banyak dikembangkan oleh penemuan-penemuan ya. Nah, nanti kita akan mempelajari materi tersebut yang nanti bisa juga kita kembangkan untuk skripsi ya. Jadi untuk program studi TI juga bisa membuat skripsi ya yang judulnya mengarah ke AI, nanti bisa dikembangkan. Nah, untuk pertemuan ke-15 kita akan mengulang pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14. Jadi nanti ada sesi tanya jawab, interaksi sesama adik-adik ya dan Bapak. Nanti kita ada semacam sesi tanya jawab. Mungkin ada yang belum paham ya, atau pengen kita ngulang lagi materi, nanti kita bisa lanjutkan ya dengan sesi berikutnya. Nah, pertemuan terakhir yaitu pertemuan 16, di mana nanti kita akan melakukan ujian akhir semester. Ya, nanti ada beberapa hal yang harus Anda pahami. Yang pertama nanti ada absensi ya. Nanti absensinya 16 kali pertemuan. Berikutnya nanti ada nilai tugas, di mana nilai tugas itu adalah nilai yang harus dikerjakan oleh mahasiswa atau adik-adik. Nantinya ada semacam tugas di pertemuan-pertemuan tertentu. Berikutnya nanti ada yang namanya ujian pertengahan semester ya. Yang terakhir nanti ujian akhir semester. Itu yang nanti harus Anda pahami ya, dimana dari 4 kategori itu setiap mahasiswa harus ada penilaiannya, karena nanti ada penilaian akhir ya di akhir pertemuan, atau nanti ada nilai mahasiswa atau nilai akhir ya dari mahasiswa tersebut. Nah, kita lanjut ke materi untuk pertemuan pertama. Pengertian dari teknik informatika. Informatika itu merupakan disiplin ilmu komputer, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi, di mana sumber ini saya ambil dari Wikipedia ya. Disiplin ilmu ini mencangkup beberapa macam bidang, di mana itu diantaranya sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer dan aplikasi informasi, dan sistem informasi manajemen. Secara umum, informatika mempelajari struktur, sifat, dan interaksi ya dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses, menyimpan hasil proses data tersebut, serta menampilkannya dalam bentuk informasi, di mana informasi itu didapatkan dari data yang telah diolah ya. Terus kita lanjut. Aspek dari informatika lebih luas dari sekedar informasi sistem informasi berbasis komputer saja, tetapi masih banyak informasi yang tidak dan belum diproses dengan komputer. Informatika merupakan konsep dasar teori perkembangan aplikasi tersendiri. Informatika dapat mendukung dan berkaitan dengan aspek kognitif dan sosial, termasuk tentang pengaruh serta akibat sosial teknologi informasi pada umumnya. Pengguna informasi dalam beberapa macam bidang seperti bioinformatika, terus informatika medis, dan informasi yang mendukung dari ilmu perpustakaan merupakan beberapa contoh dari bidang informatika. Nah, ini kita melihat dari pengertian teknik informatika sendiri ya.
websitenya BLACID. Yang saya ambil itu tentang jurusan teknik informatika. Di sini kita bisa baca ya konsentrasi dari kampus tersebut. Yang kita ambil kutip dari web ini adalah kompetensi dari program studi itu sendiri sesuai dengan mata kuliah yang sedang kita pelajari saat ini ya. Buat adik-adik semuanya, nanti silahkan coba buka webnya budiluhur.ac.id ya. Nah, berikutnya kita coba membuka websitenya Atmaluhur AC.id ya. Nah, secara garis besar itu konsentrasi yang diambil itu sebenarnya hampir sama ya, sesuai dengan programnya studi sendiri. Nah, jadi di sini kita harus paham dulu sebenarnya jurusan dari dua kata ini ya, teknik informatika, nanti akan kita jabarkan lebih luas pada sesi berikutnya ya. Nah, ini cuma sebagai contoh saya membuka dua website dengan program studi teknik informatika. Jadi nanti Anda coba lebih luas lagi sesuai dengan pengertian yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, selanjutnya kita mengenal teknologi informasi ya. Teknologi informasi atau IT yang sering dibicarakan orang, atau mungkin di hujung lidah ya, yang sering dibicarakan orang itu dia anak IT loh. Nah, jadi IT itu dalam istilah ya berbagai macam dan berkemampuan yang digunakan dalam bentuk ya, dalam pembentukan, penyimpanan, penyebaran ya, penyebaran informasi itu sendiri. Nah, kita akan memperjelas dari beberapa kata tersebut ya. Yang pertama, pembentukan ya, penyimpanan, serta penyebaran informasi. Di sini ada keterkaitannya dengan yang namanya komputer ya. Dari komputer itu sendiri nanti akan ada yang namanya software, akan ada yang namanya hardware ataupun brandware ya. Brandware itu istilah kita itu pengguna dari komputer yang akan mengolah data hingga menjadi informasi ya. Sebagai contohnya ya, mungkin kita bisa lihat perkembangan teknologi saat ini ya, banyak sekali dari mulai internet, aplikasi mobile handphone, perusahaan-perusahaan besar, perbankan dan sebagainya, itu dipastikan menggunakan teknologi informasi yang sudah canggih ya, karena sudah berjalan hingga saat ini ya. Berikutnya, bila kita bicara dengan IT ya, ada terkaitan dengan yang namanya komputer. Itu sebenarnya dari awal kita lahir ya, kita lahir itu kalau kita melihat yang namanya dokter, dia bisa tahu jenis kelamin bayi ya, ada yang namanya alatnya USG. Itu sebenarnya salah satu dari hasil teknologi yang bisa diterapkan oleh masyarakat. Kita ada yang namanya handphone, bisa saling komunikasi jarak jauh, ada yang namanya internet dengan media informasi yang sangat-sangat bermanfaat untuk saat ini ya, dan lain sebagainya. Ada pesawat terbang yang menggunakan teknologi komputer dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh bahwa teknologi informasi yang memang gimana caranya, itu sebuah alat yang sangat membutuhkan yang namanya informasi ya, baik itu informasi media sosial, apakah itu BMKG untuk cuaca, apakah untuk penerbangan dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu dari informasi, di mana informasi itu didapatkan setelah data yang sudah diolah. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Nah, berikutnya penjelasan perlunya teknologi informasi itu kenapa ya.
Yang pertama itu kompleksitas tugas manajemen. Jelas ya, yang namanya manajemen itu harus cepat dalam memproses datanya ya. Yang kedua itu karena pengaruh globalisasi, karena perkembangan saat ini ya jelas-jelas harus mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga itu perlunya respons waktu yang cepat ya. Jadi respons waktu yang cepat itu sangat dibutuhkan, apalagi mungkin di saat kita mengurus A, mengurus B, mengurus C ya, mengurus surat A dan sebagainya, itu dipastikan kita membutuhkan waktu yang cepat ya. Yang berikutnya itu karena tekanan persaingan bisnis. Nah, ini udah sangat-sangat perlu ya, teknologi itu ada, karena memang ada beberapa bisnis itu persaingan baik dia secara sehat ataupun sebaliknya. Berikutnya kita mengenal yang namanya sistem informasi ya. Sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi ya. Jadi kita harus tahu dulu yang pertama sifatnya mengumpulkan ya, terus memproses, di mana memproses ini diolah oleh komputer ya. Baik itu ada yang sifatnya menyimpan. Kalau menyimpan ini kategori kalau di komputer itu bisa hardware yang namanya hard disk. Terus berikutnya ini menganalisis ini sebelum informasi disebarkan ke masyarakat itu dipastikan ada yang namanya proses analisis. Kira-kira informasi ini yang dihasilkan bentuknya atau hasilnya itu seperti apa gitu loh, akan bermanfaat bagi masyarakat itu seperti apa. Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, kita juga nanti ke depannya kalau kita membangun semacam software, mengimplementasikan sistem dan sebagainya, kita dipastikan harus menganalisis ya sebelum hasil tadi akan digunakan oleh masyarakat yang luas dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Dengan kita memahami itu sendiri, pasti hasilnya akan lebih baik gitu. Berikut ini keuntungan penggunaan dari sistem informasi ya. Yang pertama itu proses pengelolaan informasi lebih cepat dan akurat. Yang kedua itu lebih efisien. Yang ketiga, proses pengelolaan informasi lebih real time tanpa dibatasi oleh waktu, jarak dan tempat ya. Berikut ini merupakan infrastruktur dari informasi ya. Yang pertama itu namanya perangkat keras atau hardware. Nah, untuk hardware itu sendiri pada komputer itu ada yang namanya input, proses dan output ya. Nanti akan kita jelaskan pada sesi video berikutnya. Mungkin saya akan membahas dasar dulu. Jadi kalau untuk input itu contohnya kayak keyboard, mouse dan sebagainya. Terus kalau untuk proses itu perangkat hardware seperti motherboard, prosesor, hard disk, RAM, VGA dan sebagainya. Nah, itu kalau kita ngomongin tentang alat proses pada komputer. Nah, berikutnya kalau kita berbicara dengan alat output itu seperti speaker menghasilkan suara, terus printer bisa mencetak laporan dan sebagainya. Nah, itu penjelasan perangkat hardware itu sendiri sebenarnya dia sifatnya nyata ya, bisa kita raba, kita sentuh ya. Nah, itu yang dikatakan perangkat keras atau hardware pada komputer. Nah, berikutnya itu ada yang namanya software. Software ini merupakan perangkat lunak pada komputer. Contohnya ya kayak sistem informasi, sistem operasi itu sendiri seperti Windows 7, Windows 8, Windows 10 dan sebagainya. Itu merupakan dari software perangkat lunak yang namanya sistem operasi. Nah, ada juga nanti yang namanya software pendukung. Software pendukung itu seperti Office, Photoshop, Corel dan sebagainya. Nah, itu nanti akan kita lebih detail
menjelaskannya di materi berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya jaringan dan komunikasi. Nah, jaringan dan komunikasi itu merupakan keterkaitan di mana di suatu tempat bisa saling terkoneksi ya. Yang namanya jaringan nanti ada pembahasan berikutnya. Kalau komunikasi itu saling berkomunikasi. Dan berikutnya itu ada yang namanya database. Database ini merupakan media penyimpanan ya. Media penyimpanan itu kalau di alat perangkat itu hardware-nya yang namanya hard disk ya. Tapi kalau database ini tempat media penyimpanan database data ya, misalkan MySQL, akses dan sebagainya. Itu sebagai contoh dari database. Nah, berikutnya itu information management personel. Nah, di sini kita akan coba ya dari pembahasan sebelumnya kita coba memperjelaskan infrastruktur informasi ya dalam suatu perusahaan. Nah, coba Anda pikirkan cukup di Bangka Belitung aja Anda sebutkan perusahaannya apa ya. Terus Anda pikirkan kira-kira perusahaan tersebut bisa mendapatkan data terus menjadikan informasi kepada masyarakat yang didapatkan kira-kira apa gitu loh. Nah, itu untuk kelanjutannya silakan Anda pikirkan adik-adik semuanya, mahasiswa semuanya. Kita coba sama-sama nanti bahas pada pertemuan berikutnya ya. Pada pertemuan kedua nanti akan kita jelaskan sama-sama kira-kira akan seperti apa informasi yang saat ini yang ada pada perusahaan tersebut ya. Mungkin untuk pertemuan pertama cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dalam penjelasannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.